Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu tentunya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, saat ini saya lagi panen pepaya ini teman-teman. Ada yang mesan. Jadi untuk pepaya ini sendiri ini kita pembelinya ada sekitar 3 orang pembelinya ya teman-teman. Jadi saya tidak pakai satu pembeli karena dikhawatirkan nanti kalau hanya satu agen kita atau pembeli kita itu dia bisa kewalahan dalam membelinya. Jadi saya pasang 3 orang. Baiklah teman-teman, itu tips dari saya untuk teman-teman. Saya sarankan seperti itu, jangan memakai satu agen. Mana tahu agen kita berhalangan atau kadang dia kewalahan dengan barang, bisa-bisa nanti harga punya kita diturunkan ya teman-teman karena banjir. Akan tetapi kalau 3 atau lebih, pokoknya lebih dari satu, mereka bisa bergantian dan mereka bisa bersaing juga untuk mengambil barang kita. Yang penting hasil pertanian kita itu dijaga kualitasnya. Oke, baiklah teman-teman, untuk mempersingkat seperti di judul video, teman-teman melihat bahwasanya mana untung budidaya pisang dan pepaya. Oke teman-teman, jadi sudah pernah sebenarnya ini saya videokan pada awal saya membuat video di YouTube dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum melihatnya, silahkan lihat link di sini nih, lihat mana untung budidaya pisang sama pepaya. Jadi mengapa saya bandingkan antara dua ini adalah yang saya budidayakan dan yang paling mudah mengembangkannya dalam skala luas ya teman-teman. Jadi tidak perlu pendidikan khusus atau pelatihan khusus untuk membudidayakan ini ya teman-teman. Yang penting ketekunan kita. Jadi mana yang menguntungkan? Jadi saya di sini ini sebenarnya ini versi babak belur. Mengapa saya bilang seperti itu? Versi babak belur, salah langkah bisa jadi apa? Jadi babak belur karena pada umumnya kita dalam membudidayakan sesuatu itu pasti membutuhkan tenaga yang banyak dan modal yang kuat ya teman-teman. Jadi salah-salah mengkocorkan dana, menggelontorkan modal itu nanti bisa berakibat fatal. Jadi ya hal yang utama yang perlu teman-teman perhatikan dalam memulai dua komoditi ini, mana yang paling pas peluangnya di kota teman-teman. Jadi harus teman-teman perhatikan. Jadi bisa melakukan survei dengan berjalan ke pasar buah. Contoh bagaimana situasi pepaya saat ini di kota kita. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bagaimana situasi pisang di kota kita. Jadi saya perhatikan saat ini banyak apa yang musim. Contohnya lagi ada yang memulai nanam pepaya, lagi menguntungkan. Semua petani larinya ke pepaya semua. Itu yang gawat teman-teman. Padahal sebelumnya pepaya ini sangat dicari, cuman dikarenakan banyak yang menanamnya otomatis banjir buah ya teman-teman. Jadi ini pepaya kita ini lagi trek buah ini saat ini teman-teman. Kemarin setelah Idul Fitri berapa putaran ini tidak kita panen. Jadi untuk
panennya itu kita sambil membuang. Mana yang masak buang, ini buah ini bersera semua, ini buah di bawah ini. Jadi seperti itu teman-teman. Memang sudah hukumnya seperti itu. Jadi saat ini agen ini berebut karena barang sudah langka. Kemarin kita nawarin, Bu, saya sambil berjalan ke menolak ke los ke depot-depot buah ya teman-teman. Sebenarnya sedih juga, Bu, mau pepaya, Bu? Apa katanya? Pepaya. Enggak katanya. Yang enggak tahan nih sambil ketawa ngejawabnya teman-teman. Mungkin saking banyaknya mungkin orang seperti kita yang keliling menawarkan pepayanya, maka ibu itu ketawa dengan apa kita. Jadi berbagai macam. Ada juga yang sombong, ada juga yang saya coba, Bu, lihatlah Bu, saya bilang. Ada yang mau lihat, Bang, lihatlah Bang. Padahal awalnya mereka tidak mau karena udah melihat, mungkin karena barang kita bagus jadi ngambil sekian kilo. Alhamdulillah punya kita kemarin banyak juga yang terjual. Walaupun nggak ngambil mereka, tapi saya tetap ramah. Tetap saya jaga, mana tahu sewaktu-waktu kita berjumpa lagi dengan jenis yang lain, mana tahu ya teman-teman. Jadi kita harus tetap ramah kepada mereka walaupun mereka cuek kepada kita. Akan tetapi memang sudah saya rasakan kalau kita ramah, untuk yang besoknya jumpa lagi entah gimana mungkin. Jadi mereka jadi mengambil, itu sekilas saja teman-teman. Jadi itulah di pepaya teman-teman. Jadi pokoknya biasanya teman-teman, apa yang paling gampang booming viral yang banyak mereka gampang menirunya itu bisa salah-salah harganya anjlok. Jadi di pisang juga begitu juga teman-teman. Bisa bahaya. Jadi di sini saya teman-teman sendiri, saya tidak memutuskan mana yang lebih untung antara pisang dan pepaya ini. Jadi saya di sini hanya mengasih keterangan, hanya mengasih berbagi pengalaman. Jadi kalau pisang sendiri ini sangatlah mudah kalau di kota kami ini untuk menjualnya teman-teman. Jadi dalam satu depot buah itu mereka mampu mengambil sampai 50 sisir. Khusus untuk jenis barangan Medan. Jadi seperti itu teman-teman. Barangan Medan ini memang rasanya sangat sungguh luar biasa. Jadi kalau saya berjalan, saya melakukan survei. Jadi di sini saya tanya di tempat penjualan buah itu, Bang, Pak, Bu, pisang apa yang paling top, yang paling laris pembelinya gitu. Saya bilang kan teman-teman, pisang barangan katanya, barangan Medan. Jadi barangan Medan ini memang sangat top ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan bibitnya bisa menghubungi kita di ini melalui WA atau melalui Instagram kita amar2121.ajm ya teman-teman. Jadi selanjutnya, jadi kalau kita di pisang itu bisa manennya agak ditahan teman-teman. Itu salah satunya lagi. Contoh, misalnya kita mau untuk setel perjalanan jauh. Jadi sekian persen tuanya itu jangan sampai terlalu tua kali kita sudah memanen. Seperti itu. Tidak ada masalah dengan rasa buah. Sama aja teman-teman. Kalau pepaya itu biasanya mulai dari kita panen itu tidak sampai seminggu harus sudah habis teman-teman. Kalau yang sudah terlalu tua kali itu 3 hari saja harus sudah habis. Lewat dari itu tidak bisa diapa-apakan, harus dibuang teman-teman. Kalau pisang bisa larinya ke godok, ke kue bolu, pokoknya ke kuliner bisa. Dan pisang ini kalau untuk jalan jauh itu sangat tahan kali teman-teman. Sangat tahan sekali. Saya sudah pernah kirim barangan Medan ke Jogja ya teman-teman. Itu 10 hari sampai di sana belum masak. 10 hari sampai di sana itu belum masak teman-teman. Jadi seperti itu. Pokoknya di sini saya berpesan kepada teman-teman, pikirkanlah dulu apa yang mau dikembangkan. Karena saya juga petani, saya sudah merasakan betapa sedihnya kita. Mungkin tidak semua yang melihat video ini bermodal banyak dan beruang banyak untuk berbudidaya ya teman-teman.
sebagian ada memang untuk pencarian, sebagian ada memang hanya untuk hiburan karena bukan usahanya itu, hanya untuk mungkin memiliki lahan investasi dan untuk olahraga iseng-iseng atau untuk hiburan ya teman-teman. Ada juga memang untuk cari makannya di situ. Tak pun begitu juga curhatan dari teman saya yang untuk main-main beliau, untuk refreshing beliau, untuk budidaya di komoditi yang bisa salah dan tidak laku atau terbuang ya teman-teman, atau dalam keadaan banjir. Mereka juga sedih karena yang diceritakan beliau bukan sedih di uangnya yang terbuang katanya, modal yang terbuang, tapi sedih melihat yang ditanam itu tidak dibeli, berserakan di lapangan. Itu yang sangat disedihkan teman-teman. Jadi masing-masing sebenarnya kita harus memikirkan ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya timbul video ini lagi karena ada lagi yang bertanya kepada saya teman-teman, walaupun sudah pernah saya videokan, mana yang lebih untung. Jadi seperti itulah teman-teman. Inilah video saya di hari ini. Ini sebagian kita sudah semprot, sebelah sana juga sudah semprot. Jadi ini lagi dalam keadaan trek, tapi sudah muncul bunga-bunga baru ya teman-teman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Pokoknya dipikirkan dulu, dicari tahu dulu. Dan satu lagi, hati-hati teman-teman dengan tanaman yang booming. Tanaman yang booming itu biasanya bahaya teman-teman. Karena orang-orang pada ngejar nanam ke situ semua, alhasil nanti jadi banjir. Jadi sama sekali tidak laku. Makanya saya tetap fokus itu di pisang barangan Medan karena di situ stabil ya teman-teman. Stabil. Tidak ada booming viral-viralnya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu tetap dibutuhkan orang dari dulu di sini. Lebih dan kurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Budidaya menyatukan kita. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.